semuanya, pada video kali ini kelompok kami akan membahas tentang budaya organisasi dalam mata kuliah perilaku organisasi. Budaya organisasi bukan hanya sekedar slogan, seragam, dan aturan perusahaan. Budaya organisasi merupakan nilai dan kebiasaan kerja yang membentuk cara anggota organisasi berpikir, bekerja, dan berinteraksi. Menurut penelitian terbaru tahun 2025, budaya organisasi modern harus mampu menjaga stabilitas sekaligus beradaptasi terhadap perubahan dan transformasi digital. Budaya organisasi memiliki fungsi penting dalam perusahaan, yaitu yang pertama, budaya menjadi identitas organisasi yang membedakan perusahaan satu dengan lainnya. Yang kedua, budaya organisasi membantu mengontrol perilaku anggota agar sesuai dengan nilai perusahaan. Dalam pengembangan organisasi modern, budaya kerja yang efektif tidak hanya kuat, tetapi juga adaptif terhadap perubahan teknologi, persaingan bisnis, dan tantangan global. Oleh karena itu, organisasi saat ini dituntut memiliki budaya kerja yang inovatif, fleksibel, dan kolaboratif. Budaya organisasi yang sehat juga dapat meningkatkan keterlibatan kerja, inovasi, dan memberikan kualitas pelayanan yang jauh lebih baik. Keterlibatan kerja adalah rasa semangat dan peduli terhadap pekerjaan yang telah diberikan. Misalnya, aktif memberikan sebuah ide hingga bertanggung jawab kepada tugas. Lalu ada inovasi. Inovasi adalah kemampuan menciptakan cara maupun ide baru. Contohnya seperti menggunakan sistem digitalisasi dengan baik agar pekerjaan cepat terselesaikan. Selanjutnya, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan berarti memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Misalnya, memberikan pelayanan yang ramah hingga responsif. Organisasi dengan budaya loyalitas, kolaborasi, dan inovasi juga memiliki daya tahan organisasi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ada loyalitas. Loyalitas berarti memiliki komitmen terhadap perusahaan. Contohnya seperti menjaga nama baik sebuah perusahaan. Lalu selanjutnya ada kolaborasi. Kolaborasi adalah kemampuan bekerjasama dalam sebuah tim. Misalnya, tim antar divisi saling membantu untuk menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya ada inovasi. Inovasi berarti terbuka terhadap perubahan maupun ide baru. Misalnya, menerima saran untuk memperbaiki sistem kerja yang jauh lebih baik lagi. Budaya organisasi juga dapat terlihat melalui cara komunikasi, gaya kepemimpinan, kebiasaan kerja, dan cara menanggapi suatu perubahan. Misalnya seperti komunikasi yang baik membuat kerja tim jauh lebih nyaman. Di sisi lain, kepemimpinan yang baik juga dapat menjadi teladan bagi anggota organisasi. Oleh karena itu, budaya organisasi tidak cukup hanya berupa slogan maupun aturan tertulis, tetapi harus diterapkan secara nyata melalui perilaku pimpinan dan anggota dalam organisasi sehari-hari. Studi kasus pertama adalah Garuda Indonesia. Berdasarkan penelitian Dewi dan Sugianto tahun 2025, Garuda Indonesia menetapkan budaya organisasi melalui kombinasi budaya The Garuda Way dan nilai akhlak BUMN. Nilai tersebut meliputi amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Penelitian menemukan bahwa keberhasilan implementasi budaya organisasi di Garuda Indonesia dipengaruhi oleh keteladanan pimpinan dalam aktivitas kerja sehari-hari. Budaya organisasi tidak hanya disampaikan melalui slogan, tetapi dilakukan melalui sosialisasi, komunikasi tim, dan komitmen bersama. Dampaknya pada peningkatan pelayanan pelanggan serta pencapaian target perusahaan setelah masa pemulihan industri penerbangan. Namun, penelitian terbaru juga menjelaskan bahwa budaya organisasi tetap harus didukung etika dan tata kelola perusahaan yang baik agar tidak menimbulkan penyimpangan dalam organisasi. Era digital saat ini, organisasi dituntut memiliki budaya kerja lebih fleksibel dan inovatif. Penelitian tahun 2025 mengenai budaya organisasi Indonesia menjelaskan bahwa perusahaan modern perlu menyeimbangkan
budaya stabil dengan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan lingkungan kerja digital. Budaya organisasi adaptif biasanya ditandai dengan kolaborasi kerja, keterbukaan terhadap ide baru, inovasi, dan komunikasi yang lebih cepat. Selain itu, penelitian mengenai perilaku kerja inovatif menunjukkan bahwa kepemimpinan dan keterlibatan kerja memiliki pengaruh besar terhadap budaya inovasi dalam organisasi. Nah, dari pembahasan yang sebelumnya telah disampaikan, dapat kita lihat bahwa budaya organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Budaya organisasi adalah kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak yang dijalankan setiap hari oleh seluruh anggota perusahaan. Ketika sebuah organisasi memiliki budaya kerja yang positif, maka karyawannya akan merasa nyaman, termotivasi, dan memiliki semangat kerja untuk memberikan hasil yang terbaik. Yang pertama, budaya organisasi harus dimulai dari keteladanan pemimpin. Nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kerjasama akan lebih mudah diterapkan jika pemimpin terlebih dahulu mencontohkan kegiatan-kegiatan tersebut kepada karyawannya. Yang kedua, budaya kerja yang adaptif sangat penting di era yang terus berubah. Organisasi yang terbuka terhadap ide baru akan lebih mudah menciptakan inovasi, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, budaya organisasi harus didukung oleh etika dan tata kelola yang baik. Perusahaan tidak cukup hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus menjaga integritas, transparansi, dan juga tanggung jawab. Sekian pembahasan dari kelompok kita mengenai budaya organisasi dan studi kasus implementasinya di Indonesia. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.